Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Kali ini saya berada di kebun melanjutkan video yang kemarin. Sekarang bagian 3 teman-teman, yaitu penaburan pupuk kandang teman-teman. Nah, pupuk kandang ini teman-teman yang sangat menentukan nanti pertumbuhan talas, karena pupuk kandang ini menjadi media untuk penanaman talas yang di dasar teman-teman. Ini bisa kita sebut juga pupuk dasar. Nah, saya menggunakan pupuk dasar ini pupuk kotoran ayam boiler teman-teman. Nah, untuk ukurannya teman-teman, ukuran penaburan ini, jadi saya pakai satu parit ini karena ini ukurannya 20 meter. Jadi saya pakai 4 karung kotoran ayam boiler teman-teman. Jadi untuk ukurannya satu karung pupuk kandang itu yang ukuran 50 kilo adalah untuk 5 kira-kira untuk 5 meter per satu karung teman-teman. Artinya saya membutuhkan 4 karung untuk satu parit ini, karena parit ini kurang lebih kemarin saya ukur adalah 20 meter. Artinya saya menggunakan 4 karung untuk satu parit. Oke teman-teman, bagaimana cara menaburkannya dan bagaimana kegiatan sehari ini di kebun, ikuti terus Mansur Talas dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah, oke teman-teman, ini cara kita menaburkan pupuk dasar di kebun yang akan kita tanami talas pratama. Karena tadi yang saya sebutkan ukurannya untuk satu karung ini teman-teman, ini satu karung yang 50 kilo, jadi ukuran pakan 50 kilo untuk kita tebar atau kita simpan di paritnya teman-teman. Nah, ukurannya satu karung ini kurang lebih untuk 5 meter teman-teman. Jadi teman-teman boleh kira-kira saja nanti ketika menaburkannya seperti ini teman-teman ya. Kita maju mundur ke belakang sambil si pupuk ini keluar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi harus merata juga ya. Nanti kalau misalkan belum merata bisa kita ratakan dengan kaki atau kita gunakan kayu teman-teman. Jadi kira-kira 5 meter saja. Nah, mungkin sampai sini teman-teman. Kalau misalkan ini masih ada ya, masih tersisa di karung ini, kita bisa balikan ke depan teman-teman untuk supaya merata. Nah, seperti ini. Nah, di 5 meter pertama sudah beres teman-teman. Kita ratakan dulu. Nah, seperti ini. Jadi si pupuk kandang ini ya kira-kira 5 meter. Kenapa harus 5 meter? Karena memang pupuk dasar ini harus maksimal teman-teman ya. Harus maksimal karena nanti supaya pertumbuhan akar pertama talas ini memang maksimal. Nah, yang di pinggir saya ini tidak diisi karena nanti mungkin di sini akan saya jadikan saung untuk di lahan ini teman-teman. Begitu. Jadi untuk cara menaburkannya tadi saya sudah kasih sampel, tinggal teman-teman tarik ke belakang kira-kira 5 meter. Ketika masih ada tersisa di karung, kita balikan ke depan. Jadi supaya nanti merata sampai ke belakang, sampai ke parit-parit yang lain. Satu karung itu untuk 5 meter. Kalau teman-teman punya parit 20 meter artinya 4 karung ya. 4 karung untuk 20 meter parit. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman lakukan begitu semua setiap parit sampai semua parit terisi.
Nah teman-teman, nantinya bakal seperti ini teman-teman. Jadi ketika sudah disebar si pupuk kandang, nantinya akan seperti ini teman-teman. Jadi di paritan ini diisi kotoran ayam, dan di guludan atas saya isi dengan ubi jalar teman-teman. Dan tujuan nantinya supaya menekan pertumbuhan gulma. Nah ini dibiarkan teman-teman sekitar seminggu atau 2 minggu supaya steril dan terfermentasi dengan baik teman-teman. Jadi teman-teman lakukan yang tadi saya arahkan. Jadi untuk satu karung itu untuk ukuran 5 meter teman-teman. Nah guludan ke sana teman-teman ada yang lebih luas. Nanti tinggal kira-kira saja teman-teman ada berapa meter. Yang penting patokannya untuk satu karung kotoran hewan itu adalah untuk 5 meter gulutan, untuk 5 meter parit seperti itu. Setelah terisi seperti ini, kita biarkan mungkin nunggu dulu hujan sambil kita nunggu dulu bibit teman-teman. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang harus perhatikan ketika kita memupuk dasar untuk penanaman talas pratama. Pertama teman-teman, kita harus pilih pupuk dasar yang sudah maksimal fermentasinya. Makanya di sini saya pilih kotoran ayam boiler yang sudah tercampur dengan gabah, dan ini sudah disimpan beberapa lama di kandang teman-teman. Ini berfungsi untuk fermentasi supaya nanti pas kita aurkan di kebun itu tidak terlalu lama disimpan di lahan, supaya nantinya kita cepat bisa menanam talas pratama teman-teman. Yang kedua teman-teman, dosis atau ukuran kayak yang tadi saya sampaikan, kita harus maksimal ketika bedengan misalkan 30 cm, ya minimal setengahnya harus terisi dengan si pupuk dasar ini. Ini menjaga supaya nanti di bawah sebagai pupuk dasar ini menyediakan nutrisi untuk tanaman talas yang akan kita tanam. Artinya kita jangan pelit teman-teman, ketika memupuk dasar harus semaksimal mungkin minimal setengah dari parit yang akan ditanami talas ini terpenuhi dengan pupuk dasar teman-teman, yaitu pupuk kompos atau pupuk kotoran hewan berasal dari ayam boiler. Yang berikutnya teman-teman yang harus diperhatikan, jangan sampai kita memupuk dasar dengan pupuk yang belum terfermentasi. Biasanya pupuk dasar ini kan berasal dari kotoran hewannya. Jangan sampai kotoran hewannya yang dadakan teman-teman. Meskipun kita memakai pupuk ayam boiler, ya kotoran ayam boiler, tetapi harus disimpan dulu, fermentasi dulu, jangan sampai yang dadakan. Ini kalau kita memupuk dasar dengan yang dadakan, ini akan terjadi banyak mengundang hama yang ada di dalam tanah teman-teman. Yang terakhir teman-teman, jangan sampai kita memupuk dasar dengan kotoran kambing teman-teman, kotoran kambing atau domba yang belum fermentasi. Itu sangat berbahaya dan sangat berisiko. Ketika kita memupuk dasar dengan kotoran kambing atau domba yang masih utuh teman-teman, belum terfermentasi atau belum hancur, itu sangat berisiko. Makanya hindari. Kalau misalkan mau pupuk dengan pupuk kandang domba atau kambing, usahakan harus disimpan lama sampai si kotoran domba atau kambing ini lebur menjadi halus teman-teman. Jangan sampai masih utuh kita haurkan atau kita hamparkan di lahan sebagai pupuk dasar, karena ketika kotoran kambing utuh disimpan di lahan dan nanti ditanami talas pertama, itu akan mengundang banyak hewan, banyak hama, dan nantinya akan langsung dia menyerbu atau memakan umbi dari bibit talas tersebut, sehingga semakin besar talas semakin banyak ulat yang masuk ke dalam umbi. Nah itu diantaranya hal-hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman memupuk dasar untuk talas pratama. Karena pupuk dasar ini untuk talas pratama ini sangat-sangat penting dan sangat menentukan untuk pertumbuhan talas ke depannya. Semakin maksimal pupuk dasar, maka akan semakin maksimal bobot dan ukuran talas pratama. Teman-teman, pupuk dasar ini sebagai pupuk perdana untuk talas pratama yang harus kita sediakan di media tanam untuk penanaman talas pratama. Ini pupuk
dasar ini akan langsung diserap ketika kita menanam bibit. Dan seharusnya juga bibit itu teman-teman jangan dadakan ketika ambil dari pohon indukan kita langsung tanam. Sebagusnya kita diamkan dulu sehari atau 2 hari sampai keluar bibit akar yang putih teman-teman, akar baru. Kalau udah ada akar baru kita langsung tanam, dan di lahan ini misalkan di lahan sudah ada pupuk dasar, nah itu dia akan langsung tumbuh dan tidak lama ketika mengeluarkan daun teman-teman. Nah ketika pupuk dasar ini banyak maksimal, nah ini kita akan mengurangi atau meminimalisir pemupukan kimia juga teman-teman. Karena pemupukan kimia untuk talas pratama ini di usia pertama, di usia 1,5 bulan teman-teman. Nanti 1,5 bulan kita berikan pupuk kimia pakai NPK atau NPK, kemudian urea dan Ponska kita campur. Nah untuk pemupukan awal kita pupuk dan kita kubur teman-teman ya, kita kubur dengan tanah. Kedua, pemupukan yang kedua adalah ketika usia 3 bulan teman-teman, atau kurang lebih 100 hari pemupukan kedua, kemudian pupuk, kemudian diuruk yang terakhir teman-teman. Nah setelah itu kita diamkan saja, yang penting gulmanya jangan terlalu banyak. Insya Allah dengan kita maksimal pemupukan dari awal ini akan menjadikan si talas pratama ini sehat, dan bobot nantinya akan lebih besar dan akan maksimal teman-teman. Jadi usahakan pupuk dasar yang maksimal mungkin supaya meminimalisir pembelian pupuk kimia. Nah teman-teman, ini yang saya sudah aurkan hari ini, pupuk kandang sudah saya aurkan. Dan teman-teman sekali lagi, kalau ada yang belum paham untuk kenapa gurudan ini saya tanam dengan ubi jalar teman-teman seperti ini. Nah ini tujuannya supaya nanti si ubi jalar ini menekan pertumbuhan gulma teman-teman, jadi tidak terlalu banyak gulma. Nah karena ini sudah kita kasih pupuk dasar seperti ini, biasanya nanti ketika si ubi jalar ini sudah sekitar usia 2 bulan baru saya tanam talas di sini teman-teman. Nah ketika nanti ubi jalar 1,5 bulan sudah panen, nah waktunya si talas pratama ini usia 1,5 bulan waktunya dipupuk dan waktunya diuruk juga. Nah ketika si ubi jalar ini panen teman-teman, maka sisa-sisa panennya nanti tanahnya kita digunakan untuk mengeruk talas ke sini, karena usia 1,5 talas pratama ini udah mulai diuruk yang perdana temannya. Makanya kita harus bisa mengukur juga kapan harus menanam talas pratama, ketika sistemnya tumpang sari tanam ubi. Jadi ubi jalar ini 2 bulan baru kita tanam talas. Nanti ubi jalar ini 3,5 bulan panen. Nah ini sudah 1,5 usianya, baru kita dipupuk dan diuruk seperti itu teman-teman. Jadi nantinya akan seperti ini. Dan ini saya baru separuh menanam ubi jalar. Nah, nantinya ubi jalar akan kita tanam sampai sana teman-teman. Ini sekitar 90 parit, 90 guludan. Nanti akan kita tanami ubi jalar juga, dan manfaatnya ketika kita penanaman talas, selama penanaman 8 bulan kita ada biaya tambahan dari panen ubi jalar teman-teman. Tapi ubi jalar ini bukan tanaman pokok di kebun ini, tanaman pokok tetap nanti talas. Ini ubi jalar ini hanya untuk peredam atau mulsa alami sebagai penekan pertumbuhan gulma di lahan ini teman-teman. Teman-teman terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir dan menemani saya kegiatan hari ini, penebaran pupuk dasar untuk talas pratama. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya teman-teman dan bisa memotivasi untuk para petani talas di Indonesia. Teman-teman terima kasih. Akhir kata dari saya, Airul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.